Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah solat subuh Masjid Ar-Rahmah Tiga Putri. Ini live kata Pak Ketua yang nonton sini tolong subscribe. Ini punya Masjid Ar-Rahmah ya. Ini operatornya Kang Budi. Masya Allah, syukran, jazakallah Kang Budi ya. Karena beberapa hari yang lalu saya tidak pakai jas. Saya bilang nanti kalau yang kedua kali saya pakai jas. Beneran pakai jas. Tapi tadi sempat grogi. Sempat ini, mana kata ininya kan. Tidak jadi apa? Live streaming. Oh ternyata jadi. Alhamdulillah. Insya Allah tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Ini kali kedua. Dan insya Allah bukan terakhir kali juga. Insya Allah Allah akan pertemukan kita di kegiatan dan juga majelis-majelis yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi MC sudah mengunjungi Kultum. Aku pikir tadi kuliah 7 menit. Cuman karena di samping ada Pak Ketua, tidak lama 7 menit lebih dikit lah. 7,5 akor. 7,5. Ya dah, insya Allah kita sampaikan sholat Isra ya. Sampai sholat Isra nanti pahalanya walakal umrah, pahalanya bagai ya umrah insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini permintaan dari pengurus masjid, wabil khusus seksi peribadatan, start nyambung yang kemarin. Ya, malam kemarin ya kita tentang rahmah. Ini masjid rahmah, ya, masjid kasih sayang. Ya, yang kalau di luar beributan suami istri, bapak sama anak, mak sama anak, kakak beradik, tetangga sama tetangga, jiran sama jiran, kawan sama kawan, maka kalau masuk Masjid Ar-Rahmah ini maka tidak ada lagi berbalah, tak katik lagi beributan. Kenapa tak katik beributan, tak katik berbalah kapan masuk masjid sini? Karena masjid ini adalah rumah Allah ya. Rahmat Allah itu sangat-sangat besar. Ya, insya Allah. Kemarin sudah kita sampaikan, sama-sama sudah kita hafal doa. Tatkala bapak kita, orang tua pertama kita, Nabi Adam, melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa yang besar. Ya, dari mana beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ini aniaya. Bahasa Palembang, kami ini aniaya. Kami ini nioyo, ya, kami ini zalim. Kalau kita introspeksi benar, kita zalim. Sama diri kita zalim. Jam 12 waktunya makan, kita tak makan, masih lanjut begawe. Agiklah tanggung jam 2. Ya. Waktunya jam 4 istirahat, agiklah tanggung. Ya. Belum genap sekebet. Wah, nyari duit belum genap sekebet. Agiklah tanggung. Ya. Zalim kita terhadap jiwa kita. Zalim terhadap akal pikiran kita. Waktunya kita bermajelis, agiklah Sabtu Minggu aku nak istirahat. Waktunya kita bermajelis di masjid, agiklah pacak kayak nonton YouTube. Ya. Zalim. Zalim terhadap akidah keyakinan kita. Di saatnya kita harus berduaan sama Allah di sepertiga malam. Ya. Tatkala kita harus setelah sholat kita zikir ingat lagi Allah, maka kita sibuk oleh dunia. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayat dunia. Mereka lalai, mereka terperangah oleh dunia. Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita saksikan, saya hampir tiap hari, ya Kakanda Ketua, hampir tiap hari, ini hari ke-38 invasi Rusia ke Ukraina. Saya enggak masalah politiknya Bapak Ibu, saya cuma melihat berapa banyak materi yang dikeluarkan oleh kedua negara. Ya, berapa tank yang hancur, berapa helikopter, berapa pesawat tempur, itu harganya. Ujung Palembang, Bu, regonya si kok tank itu membeli ke pempek kapal selam. Banyak Bu, tak dihitung ya. Mungkin Kakanda Syarif lebih tahu, si kok tank itu harganya bisa ratusan miliar.
Beli ke kapal selam, bukan lagi Bukit Lamo ini, ya. Dinjuk duit ini si kau ini pacak puluhan juta, saking mahal. Tapi apa? Ya kata Allah, hari itu jangankan hari kiamat, belum kiamat saja sudah tidak berguna lagi harta. Saya berpikir ini sudah ratusan triliun, sudah ribuan triliun. Mereka mengumpulkan uang dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun ke puluhan tahun, dikumpulkan uang ribuan triliun. Ternyata ya, awalnya mereka baltu sirunal hayatad dunya, terpengaruh lalai oleh dunia, dan pada akhirnya harta ya wama yughni anhu maluhu, enggak berguna lagi Bapak Ibu sekalian. Enggak berguna lagi harta. Oleh karena itu kita zalim. Maka mari tatkala Allah ajak kita untuk bermajlis, inilah majlis kita. InsyaAllah Allah catat ini sebagai kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Tatkala kita harus zikir, ingat sama Allah, maka kita lalai, kita zalim terhadap diri kita. Bahkan boro-boro kita mau ngajak anak istri kita ke masjid bermajlis atau yang lainnya, bahkan kita sama diri kita pun lalai, zalim. Begitu juga ya tentang harta. Ini saya kajiannya Ganda Ketua di mana-mana di masjid. Saya ketua umum forum ekonomi dai ekonomi Islam Sumsel. Saya sendiri yang beberapa waktu lalu dilantik oleh Pak Gubernur. Kami banyak kegiatannya. Saya literasi dari masjid ke masjid, dari kegiatan-kegiatan. Saya meliterasi ekonomi syariah. Apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Beda. Contohnya kawin sama nikah. Ya, apa bedanya kawin sama nikah? Gawinnya sama. Ya, cuman satu bedakannya apa Bu? Akad. Begitu juga bank konvensional sama bank syariah, bedanya akad. Kalau dia berakad maka namanya syariah, kalau dia nggak berakad namanya konvensional. Itu anak haram. Itu anak halal. Padahal nggak ada anak haram, nggak ada. Istilahnya saja. Ya Bu ya. Oleh karena itu kita zalim juga. Terkadang kita masih zalim. Harta kita ada yang diambil dari yang tidak benar. Suatu ketika ada sahabat Nabi angkat tangan pakai jalabiah, cak aku ya, rambut terurai. Ya Rabbi istajib du'ai. Nabi Muhammad lihat dari jauh. Kaifa ayyakuna du'ahu mustajab. Bagaimana doanya mau dikabulkan? Lah, kata sahabat Nabi yang di sampingnya, kenapa ya Rasul? Ya, pakaian yang ia kenakan itu dari berasal dari yang haram. Makan yang ia makan yang terus mengalir di tubuhnya berasal dari yang haram. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, akulah terlanjur dulu makmano Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami sudah aniaya sama diri kami. Kami sudah zalim terhadap diri kami. Ya. Wa illam tagfir lana, kalau tak kau kasih kami rahmat, magfirah di bulan ini, wa tarhamna, tak kau kasih kami rahmat, lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, doanya bapak kita Nabi Adam Allah kabulkan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah ampunkan, Allah kasih magfirah, Allah kasih rahmat Bu Nabi Adam. Alhamdulillah. Makanya ini 10 hari pertama, tadi Kando Ketua ngitung ini hari ke-7. Ternyata sudah ke-8 ya. Alhamdulillah nggak terasa kita Ramadan tahun ini. Ya, Ramadan tahun ini lebih berbeda. Kalau 2 tahun kemarin memang agak sedikit mencekam dalam tanda kutip ya. Ada corona, saya kena corona, istri saya kena corona, beberapa jamaah di sini juga telah merasakannya. Tapi sekarang alhamdulillah, corona ini makhluk Allah ini ternyata membuat kita lebih percaya bahwasanya la ilaha illallah. Gak ada kekuatan, gak ada yang lebih dahsyat kecuali Allah. Bapak Ibu sekalian, ini kita membahas tentang rahmat. Rahmat ya, atau rahmah. Karena di belakangnya itu tak marbutoh. Boleh bacanya rahmat orang Indonesia, atau kalau pakai ilmu tajwid rahmah. Baik, ini Masjid Ar-Rahmah. Kenapa kata Allah bilang, kenapa Nabi Adam Allah terima taubatnya, doanya diterima? Karena kata Allah, nah ini ada firman Allah Al-Hijr ayat 56.
Kalau kita ketik Bapak Ibu sekalian, caranya mudah sekali, ya. Caranya mudah sekali. Ketik Al-Mani, A-nya 2, Al-Mani, ketik rahmat, pakai bahasa Arab, ro, ha, mim, ta. Di sana ada ratusan keluar. Nah, ini saksinya, ini ya, Kando Ketua ya. Nah, ini ada ratusan keluar kata-kata rahmat di dalam Al-Quran. Saking Allah itu benar-benar maha penyayang, pengasih dan penyayang. Dalam surat Al-Hijr tadi Allah berfirman, Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Orang muslim yang berputus asa ya dari rahmat Allah ya termasuk orang-orang yang sesat. Termasuk orang-orang yang sesat. Al-Hijr. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, malam ini ada Hanan Ataki, ya, di Masjid Nurul Hidayah di Bukit Kecil, tidak salah ya. Dia bilang apa? Caper. Ini bulan-bulan caper sama Allah, cari perhatian. Nah, kita mah itu juga Bapak Ibu sekalian. Allah kasih 10 hari pertama ini rahmat. Ya, kalau kita berputus asa dari rahmat Allah, ya, dari yang tidak cukup, sudahlah, hidup aku mah inilah, nak puasa, nak solat, yang kita cerita kemarin-kemarin ada, sama baik. Aku mah inilah, nak ke masjid, sama baik. Berarti tujuan kita dan niat kita sudah salah. Coba perbaiki dulu solat kita. 1 bulan 5 waktu kita jaga, benar. Wuduknya kita jaga, pakaian kita jaga, makanan, minuman kita jaga. Mulut, mata kita jaga semuanya. Nggak usah ngomongin tetangga. Nggak usah ngitung rezeki tetangga ya. Nggak usah melok-melok, nggak usah jingoi. Dah, kita jaga. Bu, akor bu. Ya. Sebulan kok belum Allah kasihkan kita. 2 bulan. 3 bulan, 1 tahun. Ada yang 3 tahun menjaga sholatnya, ternyata di tahun ketiga Allah jebretkan dia. Rezekinya melimpah, na'udzubillah. Ini kadang kita nggak percaya. Ini kadang kelemahan kita, doanya sekarang subuh ini di Ramadan ke-8, nanti siang minta dikabulin langsung. Iya. Kalau kita yang kita makan bersih, ya kita nggak pernah zalim sama orang tua, nggak pernah zalim sama anak istri kita, nggak pernah zalim sama tetangga, nggak punya dosa, Allah langsung kabulin. Nah, ini kadang kita nggak sadar. Oleh karena itu 1 hari, 2 hari, seminggu, sampai umur hayat kita nggak Allah kabulin, Ustaz, doaku Ustaz. Insya Allah Allah simpan dan Allah berikan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kata Allah dalam surat Hijr 56 tadi, jangan berputus asa Pak. Mari Pak. Tadi yang nggak cukup kita minta Allah, Allah cukupkan. Tadi yang nggak sehat kita minta Allah, Allah sehatkan. Kemarin ada akas gitu, mana yang 80 sekian umurnya? 90 ya? 96. Masya Allah 96. Hampir 100. Saya kira kemarin di Masjid Al-Ikhlas Macan Lindungan ada ya juga sepuh 84. Cucungnya 50. Cucungnya berapa? Cucung berapa? Cucung berapa? Tak acak hitung lagi. Tak ingat lagi. Bener, tak pakai kalkulator. Buyut punya anak, lampunya buyut. Lampunya anak 3 ekor. Masya Allah. Ya. 3. Bini masih sikok bini. Bini, bisikin bini. Nah, itu yang sebelah tu. Bini. Istri. Wah, ini melawan. Nah, kalau bapak-bapak ini melok-melok, ibu-ibu mengut. Nak cerita pun Ustaz ini baca pula nanya-nanya bini, tak apa ya. Ya, baik. Kita berdoa semoga kita sama kayak beliau. Amin. Karena di Masjid Al-Ikhlas, itu ada senior saya Al-Azhar. Namanya Dr. Toto Haryanto. Umurnya 43, sudah Allah panggil. Makanya Kang Budi ya, jamaah nih baik yang di live ataupun yang di masjid, boleh kita berangan-angan, boleh kita bercita-cita umur panjang kayak beliau 94 ya, tapi jangan pernah kita terbuai oleh angan-angan. Paham? Bisa jadi
Di Masjid Firdaus di SMA 10 gitu. Tahun kemarin ada, tahun ini nggak ada. Oleh karena itu mari, ini adalah momentum Ramadan kita yang terakhir. Kalau saya 43 dipanggil Allah berarti 5 tahun lagi nih. Tapi kalau Allah kasih umur panjang kita semua, alhamdulillah. Minimal kalau kita nggak bertemu Ramadan tahun depan, tahun inilah kita maksimalkan, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, inilah hari ke-8, 9, 10. Ini rahmat. Sekali lagi, kata Allah, jangan berputus asa. Yang dosanya banyak, minta sama Allah, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Amin. Ya. Yang mungkin pengen anaknya sukses, minta rahmat kasih sayang Allah, ya Allah, unjuklah anakku kemudahan sekolah, ya, kemudahan pendidikan kayak anak ketua masjid kita lagi akpol, ya, kemudian anak-anak Bapak Ibu sekalian minta sama Allah. Kenapa Pak Ustadz minta sama Allah? Iya, karena kita tidak akan pernah kecewa dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kita minta sama manusia, ya, minta sesama kita makhluk, yang ada hanyalah kecewa, sakit hati, berutuan, ya. Mikirkannya terus. Kalau bahasa Ustadz aku, kiai aku tuh, jangan pernah melok-melok urusan rezeki. Rezeki itu urusannya Allah. Kita cuma memasrahkan, kita hanya cuma menyandarkan Allahus Somad. Cukup Allah Bu yang ngatur. Allah mau kasih anak kita rezeki, mau ngasih rezeki kita berapa banyak, kita syukuri. Jangan melok-melok, agak kita jadi Tuhan. Dikit nian ini, target aku Ramadan ini sekian usaha, pendapatan sekian. Nah, kau ini Tuhan apa? Bukan. Kita adalah makhluk. Allah kasih, insya Allah baik buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya, jangan kau campakkan setelah engkau berikan hidayah sama kami Masjid Ar-Rahmah 3 Putri ini. Hidayah itu apa Pak Ustadz? Hidayah itu adalah Islam. Islam ini hidayah Pak. Kok bisa Ustadz ngomong itu hidayah? Iya, ini hidayah yang luar biasa. Petunjuk hadiah dari Allah yang luar biasa. Alhamdulillah bapak kita, mak kita, wak kita, kakek nenek kita ke atas semuanya muslim. Alhamdulillah. Atas siapa tadi namanya Kiai John? Intomi ya. Yang cucunya tak terhitung lagi harus pakai kalkulator tadi ya. Ke bawah semuanya muslim ya. Muslim kan? Ya. Muslim semua, alhamdulillah. Ini hidayah yang paling besar. Kenapa? Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar hanyalah agama Islam. Al-Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Orang yang mencari agama, yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima. Tidak akan diterima jasadnya, tidak akan diterima ruhnya, tidak akan diterima amalnya. Ya, tidak akan diterima. Oleh karena itu kita bersyukur. Pak Ustadz, ada berapa banyak agama di dunia ini? Ada 4.300 agama. Ya, enggak usah kita sebut. Bukan ini ujaran kebencian, enggak. Tapi di sini kita menguatkan akidah keyakinan kita. Ini agama sudah agama yang benar. Ini hidayah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah hidayahnya Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi Muhammad? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah wajib masuk surga. Barang siapa yang berkata, mengucap zikir wirid, raditu billahi rabb wa bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Barang siapa yang mengucap zikir kalimat itu, kata Nabi Muhammad, haqqat alaikal jannah. Kau wajib masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Inilah hidayah, Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniakanlah kami kasih sayang-Mu. Bil khusus ini di bulan Ramadan, di hari ke-8, ya Allah, wa hab lana min ladunka rahmah, wa hab lana min ladunka rahmah, wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Yang tak sehat Allah sehatkan.
Yang tidak kuat Allah kuatkan. Yang belum istiqomah Allah istiqomahkan insya Allah. Kemarin Bu ya, saya melok tadarusan walaupun sampai di Kando Ketua ya, alhamdulillah insya Allah ya, ini merupakan rahmat Allah ya. Allah nanti akan panggil kita, Allah akan bersamakan kita minimal. Ustadz Ulil pernah di masjid kami itu. Ustadz Ulil sini dong datang ke surga, amin ya rabbal. Bacaan Kando Ketua Masya Allah ya, bagus, lancar. Yang saya ceritakan profesor gelarnya 16 Masjid Raya Abdul Qadim, saya penasehatnya di sana. Bangun masjid 100 miliar. Cuman beliau di akhir ujung-ujung umurnya beliau ada penyesalan. Kenapa? Ya bukan penyesalan nggak banyak pajak beli Mercy. Mobilnya di Jakarta ada 20, di Palembang ada 2. Ustadz Ulil kalau mau pakai aja. Ya untuk transport Ustadz Ulil. Ya sekarang beliau lagi di Madinah, umroh itu udah kayak kacang goreng gitu ya. Lion batik semuanya dia yang hitung itu. Sekali ngitung pajaknya sekian-sekian, dunia udah di tangan. Cuman dia menyesal. Menyesal apa? Aku udah pajak ngaji Pak Ustadz. Mak manolah agi malaikat datang, man rabbuka, masih pacak jawab, Allahu rabbi, man nabiyuka, Muhammadun nabi. Kapan tanya mah kita buka kitab kau apa? Gara-gara pala kayak kan. Nyesal. 3 minggu yang lalu tidur bareng, makan bareng sama beliau. Pak Ustadz masih terbalik-balik. Ba, bi, bu. Ya Bu ya. Ibu-ibu harus rajin. Ajak tetangga. Ajak kawannya. Ini masjid udah bagus. Lihat mentereng. Ya Allah ya Rabbi. Saya tadi sholat Kando ini bukan riya. Tahadus bin nikmah beneran. Saya sholat tadi. Sajadahnya harum. Ya Allah. Ya. Saya perhatikan kenapa kok pakai pinggiran ini. Ternyata biar nggak bergeser. 2 malam yang lalu saya di Masjid Al-Ikhlas Macan Lindungan, bergeser sajadahnya. Set. Apa kukira sajadah terbang ini bilang. Habis sholat Isya, sajadahnya geser. Lah, kan bukan aku yang geser. Bergeser dia. Nah, ternyata saya berpikir tadi, habis sholat, dikasih ini biar tak geser. Alhamdulillah. Ini takmir masjidnya memperhatikan kebersihan. Ya, corak warna indahnya ya Allah katakan. Saya jadi imam khusyuk, mic-nya tadi ya Allah. Jernih tak Bu? Bu, jernih tak Bu? Di belakang kedengeran tak tadi? Dengeran. Alhamdulillah. Ini semua ya wasilah berkat Kando Ketua dan juga tentunya jamaah. Kita doakan ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ya, ayo kita minta rahmat. Ya, rahmatnya apa? Bisa baca Quran. Ya. Ini malam ke-9. Jangan tambah sedikit. Ibu-ibunya tadarusnya kapan? Pagi ya. Habis subuh, Bu ya. Ajak. Kenapa? Ibu pandai membaca Quran. Alif lam mim. Jangan dibaca alamak. Alhamdulillah ya. Orang enggak tahu bacanya alamak. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa kata Nabi Muhammad? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Orang yang baca Quran mahir, pandai, ya, seperti Kando Ketua Masjid kita, Kando Syarif, alladzi yaqra'u wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Oh, ini guru Masya Allah. Sugiarto. Ustadz Sugiarto. Iya, Ustadz Sugiarto, Ustadz Khalidi. Ustadz Khalidi juga kan? Iya. Iya. Apa? Iya. Iya. Ya. Ayo belajar. Bapak ya. Bapak mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesehatan, kesempatan belajar. Ustaz aku udah baca dikit-dikit, minimal nyimak. Jangan makin tambah hari, makin sepi, dah kasih agak tinggal sebiji. Belajar nyimak, oh mak ini, insya Allah bisa, yakin Pak bisa. Ya, yakin bisa. Kalau Kando Syarif itu ketuanya, mintanya sama Allah, ya Allah aku minta baca Quran. Cuman anehnya Kando, saya udah bilang sama Prof. Abdul Qadim, kenapa Prof nggak bisa? Apa nak aku peripatin? Nggak tahu Pak Ustadz, sudah banyak guru, sudah belasan puluhan guru ngaji. Saya cuma mengambil hikmah bahwasanya ya Allah mudahkan otak dia encer, Allah mudahkan cari uang, tetapi Allah beratkan lidah. Oleh karena itu, ini merupakan rahmat kasih sayang Allah kepada kita Bu ya. Pacak ngaji ternyata
ngaji kita itu harganya lebih mahal dari masjid yang 100 miliar. Pacak ngaji itu harganya lebih mahal daripada gelar yang 16. Saya ini sudah 13 negara Bapak Ibu. Belanda, Belgia saya pernah, Jerman saya pernah. Saya pernah melihat kampusnya Habibie di Jerman. Saya pernah ke Korea Selatan. Pernah. Saya pernah kalau Sudan, Saudi, Madinah sudah biasa. Mesir saya 4 tahun, Dubai, Qatar, Bahrain sudah. Saya nggak pernah bertemu profesor yang gelarnya banyak. Ini profesor duitnya banyak jadi hobinya kuliah. Tapi apa? Itulah tadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi tanya kenapa. Kita ambil saja hikmah. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah Tiga Putri. Disinilah kalau Bapak Ibu belajar Quran di sini, ibu-ibu belajar Quran di sini, memperlancar baca Quran, ikut tadar. Insya Allah ini masjid menjadi saksi buat kita kelak di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa ini? Jam 5.50 terus. Masih, yuk kata Ustadz Sugiarto masih tadi kan 70 menit. Ini baru 10 menit. Yuk, sisa 60 menit lagi. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, masih banyak ayat Allah tentang rahmat. Surat Al-Imran 107. Apa kata Allah? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhahum fa fi rahmatillah. Ada ujungnya nanti wa ammas waddat sadah. Nah, orang yang wajahnya putih bersinar, mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah. Kita minta sama Allah wajah kita nanti bersinar semua. Amin. Tapi di ujung ayat Allah katakan di Al-Imran 107, wa ammal ladzina suwaddat, wajahnya yang hitam, buram, mereka semuanya bukan dapat rahmat. Lawan dari rahmat adalah laknat atau azab. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekali lagi, ini bulan Ramadan penuh rahmat. Kita minta sama Allah. Jangan putus asa sekali dua kali. Minta ya Allah kasih aku rahmat. Kemudian Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tunjuklah kami rahmat, urusan kami dimudahkan. Ini Kahfi 10 banyak ya. Ternyata Allah mengajarkan kita tentang rahmat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi menjadi rahmat kasih sayang buat semua. Apa dalilnya? Apa ininya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah kami utus engkau ke muka bumi kecuali menjadi rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Nabi Muhammad waktu itu para kabilah, para suku bebalah ributan gara-gara nak naruh letakkan Hajar Aswad. Ingat ceritanya? Nabi Muhammad jadi penengahnya, menjadi rahmat. Nabi Muhammad lahir menjadi kasih sayang. Yang tadinya orang menyembah berhala, di sekeliling Ka'bah ada 300 berhala, bahkan di dalam Ka'bah ada berhala. Pamannya sendiri penyembah berhala. Siapa paman Nabi Muhammad? Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab bi jidha hablum min masad. Nabi Muhammad diutus untuk menjadi kasih sayang di antara umat manusia. Sampai sekarang walaupun Nabi Muhammad telah meninggalkan kita, tatkala kita berselawat ya Allah, mata bercucuran, rasa kangen, rasa rindu. Saya yakin sebagian besar jamaah di sini telah pernah ke makam Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Rasa rindu, minta rahmat kasih sayang, minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi bukan untuk perang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka orang barat selalu ngomong gitu. Nabi Muhammad itu diutus untuk perang. Nabi Muhammad itu diutus, mohon maaf ya, ini orang barat yang bilang,
Orang yang benci Islam apa? Nabi Muhammad nak kawin. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nabi Muhammad SAW monogami. Istri satu, Bu, dari umur 25 sampai 50, 25 tahun coba. Ketika meninggal Khadijah, umur 50, 51 baru menikah dengan Aisyah. Nah, dari umur 51 sampai 63, ini ya, ada sahabat Nabi yang suaminya meninggal di medan perang. Perintah Allah, Muhammad nikahi. Ya, perintah Allah. Cuma 13 tahun poligami. 25 tahunnya monogami. Kalau seandainya Khadijah waktu itu terus hidup, mungkin akan selamanya dia akan bersama Khadijah. Ya, ini yang harus kita pahami. Nabi Muhammad perang itu bukan karena kehendak hawa nafsu, enggak, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali dizolimi sabar, 2 kali sabar, 3 kali kata Allah harus ini. Namun saat ini tidak ada lagi, Bu, ya, Pak, jangan dikit-dikit perang. Aku tidak setuju sama itu. Si kafir itu enggak. Sekarang sudah zamannya sudah zaman damai. Ya, Ukraina sama Rusia nak perang biarlah. Yang penting Indonesia, Palembang, Sumsel aman insya Allah. Ya. Nah, gitu kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ayat ini tanpa sadar tidak sadar, ini ayat untuk kita juga, Pak. Oleh karena itu kita, misi kita selaku orang muslim, ya, ini Bukit Lamo, Jamaah Masjid Ar-Rahmah, Masjid Ar-Rahmah, Jamaah Masjid Ar-Rahmah harus gitu. Keluar dari masjid nebar kasih sayang. Sama siapa, Pak Ustadz? Sama jangan jando. Ya. Sama gadis lagi nebar kasih sayang. Jangan. Tapi nebar kasih sayangnya sama semuanya. Ya. Sama semuanya. Keluar dari masjid, lihat tetangga, Assalamualaikum. Kenapa tak kejinguan tadi ke masjid? Iya lagi sakit. Sakit apa? Sudah minum obat belum? Nah, ya Allah, alangkah indahnya ya. Assalamualaikum. Iya tadi tak kejinguan ke masjid lagi mana? Iya lagi banyak gawe. Iya tak apa-apa, sempetinlah ke masjid. Ya, ditegur sapa tetangga kita. Itu namanya rahmat. Ada yang sakit kita jenguk, ada yang kurang kita bantu. Kenapa tak sekolah nak? Tak kata duit, kasih kita bantu. Tak pacak kita bantunya, kita ajak patungan. Ya 5.000 sewang, 10.000 sewang. Ya ada bapak yang tua, ada yang janda, kita bantu. Ya ini bulan-bulan insya Allah sebentar lagi kita bayar zakat fitrah. Kita bayarkan zakat fitrah kita pada orang yang tidak mampu, kita kasihkan. Kita bantu mereka, itu namanya rahmat, kasih sayang. Yang tak pacak ngaji, kita ajari ngaji. Nanti ada yang baca Quran, ada yang baca Iqra, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ada yang belum pacak sholat, kita ajarin sholat. Nanti kapan-kapan kita belajar ini, kando izin ya. Kita belajar sanad Al-Fatihah yang sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar sholat kita makin khusyuk, biar kita makin dekat dengan Allah. Ya, insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kita diutus, kita telah memeluk agama Islam, ini adalah agama rahmat. Saya pribadi yang mengharamkan bila ada yang bunuh diri, bom bunuh diri. Mohon maaf ya, bukan karena saya duduk di dekat kando ketua yang anggota, enggak. Kayak kalau kapan ada yang bunuh diri, langsung saya bilang ini namanya haram, 7 dosa besar. Kenapa? Membunuh dirinya sendiri. Ya, kebetulan yang bom bunuh diri itu pakai jenggot, ya. Ya, kebetulan. Makanya saya berkomunikasi dengan ketua forum anti teroris Sumsel, ya, Dr. Ferry. Saya bilang bukan jenggotnya yang salah, tapi apa? Pikirannya, ya. Setuju kan, ya? Mindsetnya, pikirannya, Ustaz Sugiarto. Bukan karena cewek perempuan akhwat yang pakai nikob, pakai cadar, enggak. Kebetulan. Nah, ini pemikiran kita dengan bermajelis ilmu seperti ini kan terbuka. Bahwasanya membunuh orang itu hukumnya haram. Membunuh diri kita haram. Apa kata Allah dalilnya? Wa man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia, maka dia umpama seperti membunuh semua manusia di bumi. Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan satu anak yatim, satu fakir miskin, faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini dikit-dikit mohon maaf, ya, polisi jadi sasaran, TNI jadi sasaran. Na'udzubillah, mereka salah apa? Enggak ada yang salah. Mereka juga sesama kita, saudara kita muslim. Kalaupun kita benci sama Amerika, ya biarkan.
Ini kan dunia, mereka menguasai dunia, ya sudah nggak apa-apa. Ya, kita minimal menguasai akhirat, betul. Lapak gitu akhirat itu. Ustaz pacak ngomong lapak gitu, iya. 077 walatan wabdaghi fima atakallah darul akhirah. Allah sudah siapkan nasib kaplingan Bapak Ibu sekalian di akhirat. Tapi kata Allah setelah di ayat itu wala tansa nasibaka minad dunya. Karena kita masih hidup di dunia, jangan pula ya mentang-mentang kita nilai ada kaplingannya di akhirat di surga, jangan pula kita lupa dengan nasib kita, bagian kita di dunia. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cukup, ada yang enggak cukup, itu hal yang biasa. Kita sudah ada kaplingan, Bu. Sudah ada kaplingan di mana? Di akhirat. Ya. Inilah yang kita minta rahmat sama Allah. Ya, semoga kita semua Allah kasihkan rahmat. Terakhir yang ingin saya sampaikan cerita. Ya, rahmat Islam yang Allah berikan kepada kita ini sungguh luar biasa. Saya punya tetangga di kebun sayur di Sukamaju, Kenten. Tetangga saya jauh mungkin kelang rumah, tanah kosong, ada rumah kandung. 13 bersaudara, anak ke-11 murtad. Ya. Murtad, na'udzubillah. Saya panggil, saya terenyuh karena saya tetangga, nanti saya diazab, saya dihisap sama Allah. Saya panggil, masuk Islam, bertaubat sama Allah, jangan ulangi lagi. Ya Pak Ustadz, kasih saya waktu 2 minggu. Saya senang kan kadang, wah alhamdulillah pacak Islam kan si uang. Senang saya, udah GR. 2 minggu lagi saya WhatsApp, gimana Pak D ke rumah, umurnya sudah sekitar 55an lebih. Ya Pak Ustadz, saya ke rumah, alhamdulillah. Ternyata sampai rumah Pak Ustadz, mohon maaf, saya tetap pada pendirian saya. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wa alaika. Selamatan bagimu Pak Ustadz. Iya, kau celaka. Ya, orang kafir celaka. Tapi dalam muamalah sosial saya tetap bagus. Ya, dikasih kopi saya minum. Dia ke rumah saya bolehkan. Namanya muamalah sosial. Oleh karena itu ya Allah, ternyata hidayah Islam, hidayah yang kita rahmat yang telah Allah kasih sama kita ini luar biasa. Ya, tanahnya banyak, mobilnya banyak, ininya banyak. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya, kita sudah ada kaplingan di akhirat. Nggak usah sedih, Bu. Ya, nggak usah sedih kita. Sudah ada kaplingan, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini sudah ya. Masjid adalah dua Islam, Bu. Masjid ini. Nah, ini masjid sudah mengislamkan 2 orang ya. 2 orang. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu menjadi amal jariah. Setiap yang ia baca, setiap tarikan napas yang ia hembuskan, setiap darah yang mengalir di tubuhnya, itu semuanya menjadi amal jariah. Bil khusus untuk para pengurus masjid ya, untuk kando ketua dan juga jamaah Masjid Ar-Rahman di sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ini biasa kajian benar kata ini tadi. Sugiarto 1 jam 70 menit. Cuman karena kita mengingat waktu ini puasa, agak kelamaan majelis, laju nak balik nak buka kan. Ada yang lupa, maka kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan saja, insyaallah Allah pertemukan kita di pertemuan dan majelis-majelis yang lain, insya Allah. Semoga Allah berikan kita rahmat semuanya, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekayaan, Allah berikan kita kabulkan seluruh niat hajat hidup kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tanya? Tanya silakan. Atau aku yang bertanya? Ya. Ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Ibu-ibu kalau bertanya, aku kasih buku, boleh? Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Itu sih. Pak siapa? Andre. Tentunya kita tidak semuanya mencuri. Dan bagaimana kita menikmati apa kita ada tamu di rumah. Tapi kita juga di tempat yang mudah. Assalamualaikum. Nah, bagaimana kita sebagai orang muslim menjawab? Ya. Dari salam dari sangat manusia. Waalaikumsalam. Tolong dikasih. Terima kasih banyak. Bu, tanya Bu ya. Nanti saya kasih buku. Kalau ibu tanya saya kasih buku loh. Ini buku karangan saya ini. Ya.
Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Yang terkadang kita masih lemak tak lemak, ya. Yang pertama masih tak tahu karena kita belum ada ilmu. Yang kedua masih lemak tak lemak. Ya, suatu ketika Nabi Muhammad SAW ya disakiti oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani di Mekah dan Madinah. Ya, apa kata Aisyah? Ya Rasul, mereka ini sudah zolim nian sama kau, sudah aniaya nian sama kau. Ngapalah kau tak berdoa sama Allah? Angkatkan kedua tangan, irfa yadak ya Muhammad. Ya, minta doa sama Allah, minta itu orang diazab, dikubur segala macam, ya, dibalik ke sama Allah ataupun apa. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, mereka adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cukup saja ya Aisyah, cukup saja Allah yang mengazab mereka kelak di hari kemudian. Sini, duduk sini. Alhamdulillah. Kalau kayak nular bini dua. Ini nular bini dua, nak kamu diketahui. Ya, lagi kalau ada amalan kasih ke aku, ya. Nah, ya. Kira ini umur panjang ngangge dulu. Umur panjang bini sih kok enggak melawan. Duduk dulu ya. Anda jawab dulu ya. Iya. Baik, ya apa kata Allah? Cukup Allah nanti mereka yang menyiksa. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah saja Bapak Ibu sekalian yang menghakimi mereka. Kita ni manusia, enggak usah melok-melok menghakimi. Kita boleh benci sama Yahudi, boleh benci tiap hari Palestin dibantai, tapi cukuplah Allah yang menjadi hakim. Ingat, cukuplah Allah yang menjadi hakim. Sudah, cukup, titik. Saudara-saudara kita di Suriah, di Yaman, sudah alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah saja. Jangan nak melok-melok agak bapak benci nian sama tetangga tadi. Nah, kau pelantak ke ni kau? Ajulah kau. Ya bukan. Ini kita hidup dunia. Ada dosa, ada pahala. Kalau kita berbuat seperti itu maka dosa. Nah, yang pertama ilmu. Oleh karena itu Pak Henry bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah membalas mereka dengan doa yang jelek, enggak. Tapi kata Muhammad, ya Aisyah, cukup katakan kepada mereka alaika. Suatu ketika para orang Yahudi, Nasrani, kafir itu bilang samun, aslinya samun alaik ya Muhammad, semoga kau tu mati, semoga kau tu kena racun. Samun tu racun, ya. Nabi Muhammad rubah doa mereka yang tadinya semoga kau kena racun, kau mati. Nabi Muhammad rubah assalamualaikum. Makanya kalau sesama muslim nih, jangan ragu-ragu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Kita ini saling doa. Yang bilang assalamualaikum, keselamatan bagimu. Yang disalamualaikum, waalaikumsalam, keselamatan bagimu. Nah, itu yang pertama ilmu. Yang kedua, lemak tak lemak. Mak mana Pak Ustaz caranya? Tak lemaknya aku. Tak ada yang tak lemak, Pak. Ya. Kapan orang ini Pak Henry ya, non muslim berkunjung ke rumah kita, assalamualaikum. Cukup bilang wa'alaika. Kalau bapak masih tak lemak lagi dalam hati. Ya, masih tak lemak lagi, sudah tak usah jawab. Tak usah jawab. Kata dia apa? Assalamualaikum, keselamatan bagi Pak Henry. Benar, kita selamat. Kita selamat. Kalau tidak lemak lagi jangan ucap. Tapi kalau berani wa'alaika. Kalau saya berani, ya. Saya berani. Nah, nanti kalau ditanya kenapa kok walaika Pak Henry? Tidak, uji kata Dr. Ulil itu, kata Ustaz aku itu itu ngecek kepala. Ya, kalau Bapak jelaskan di depan dia, panjang cerita. Agen Pak Ketua dipanggil-panggil pun. Nah, kamu ini bebalah entah apa, entah ini. Jangan, tak usah ya. Kita tidak menebar kebencian. Kalau ditanya itu ngapo? Nah, penjelasannya apa ya? Pokoknya Ustaz aku ngomong itu gitu aja ya. Tapi kalau dia pengen jelak, karena sudah kenal akrab, pengen tanya nian, bilang saja seperti itu. Itu cerita bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW membalas ucapan salam dari orang selain Islam. Jadi itulah karena insya Allah kita semua adalah orang yang selamat. Orang yang selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah yang menyelamatkan kita. Kita semua akan selamat insya Allah. Salam itu Islam Pak, selamat menyelamatkan.
Baik, kira-kira seperti itu Pak Hendri ya. Nanti boleh dicoba. Kira-kira lemak tak aku ya? Lemak tak aku. Nah, ya. Kalau berani silakan. Kalau nggak berani dalam hati baik ya. Dicoba dulu. Baik. Jangan dijawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kita yang dosa, kita yang salah. Kenapa? Dia bilang selamat bagi kita ngucapin dia selamat juga bagi kamu. Enggak ada ya. Jadi orang Islam saja yang selamat. Inna dina indallah il Islam. Syukur-syukur Pak Hendri bisa ngajak nih. Ya. Mana masuk Islam apa? Tadi kata Pak Ketua sudah 2. Diajak lagi kita ke Masjid Ar-Rahmah. Aku jingok-jingok dulu boleh? Boleh. Silakan masuk, pakaian rapi, jingok dulu orang sholat, boleh. Ya, boleh silakan. Jingok orang ngaji, siapa tahu tertarik. Baik, Pak Hendrik kurang lebih sudah Pak ya? Ya, sama-sama. Tanya. Oh ya boleh. Ini sesama Ustaz tanya, jeruk makan jeruk nanti. Ini mewakili jamaah. Wow. Itu ini. Pertanyaannya kan, akhir-akhir ini kita Islam ini kan berbagai macam aliran. Ya. Ada yang mengatakan Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah, Istighosah bid'ah, dan macam-macam lagi. Jadi seolah-olah mengatakan bid'ah. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, ini bertanya tapi asail a'lam minal mas'ul. Yang bertanya sebenarnya lebih paham ya. Cuman karena beliau ingin sharing, enggak apa-apa ya. Ini bukan jawaban, ini sharing saja. Beliau ingin sharing, saya juga akan menyampaikan sharing. Jadi Bapak Ibu sekalian benar. Semalam saya di Masjid Raudatul Mukhlisin. Ternyata benar, masjid itu hampir retak jamaahnya. Kenapa? Karena di dalamnya, mohon maaf ya, saya bukan karena benci satu aliran enggak. Tetapi terkadang aliran ini memaksakan pemikirannya. Paham ya? Nah, aliran ini memaksakan pikirannya, memaksakan pendapatnya. Contoh kayak tadi, Yasin bid'ah, ya, Yasin bid'ah, tahlil bid'ah. Ini kan memaksakan. Kalau dia untuk dipakai untuk dirinya saja sendiri boleh, tapi kalau ngomong ke sini, sini dipengaruhi semua, akhirnya nanti kunut bid'ah. Ngapain pakai kunut? Itu Dokter Ulil itu bid'ah. Sesat itu pakai kunut. Neraka. Masuk neraka. Habis sholat zikir bareng Ustaz Ulil itu dokter lagi. Masa di Al-Azhar doa bareng. Ya, kemudian wirid bareng. Bid'ah itu. Nauzubillah summa na'udzubillah. Enggak boleh. Emang surga, emang lu panitia masuk surga apa? Enggak kan? Apa emang lu panitia hari kiamat? Mana SK-nya? Gitu aja kan? Ya, kalau kita mau ekstrim, tetapi ya, ada tetangga saya enggak mau tahlil. Ya, nggak mau tahlil. Ustaz, aku tak tahlil. Sampai diundang berapa kali, sampai tahunan di situ kan tuh datang Ustaz Sugiarto. Akhirnya saya datengin. Ini kan masyarakat ini kan dia kan tokoh sudah haji berapa kali, kok nggak datang tahlil. Saya datengin Pak Haji, saya bilang, ya saya cerita aja, bilang kenapa nggak datang gitu kan? Ini warga ini kok kayaknya udah jadi omongan kan nggak enak gitu saya bilang. Apa kata beliau? Saya nggak tahlil Pak Ustaz. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Cuman omongan Pak Haji ini sudah kemana-mana. Pak Haji ini membid'ahkan yang tahlil. Saya mohon maaf dan saya mohon izin sekali lagi jangan berkata seperti itu. Ya, jangan menyalahkan orang yang yasin dan kami juga yang yasinan nggak akan bakal nyalahkan Pak Haji. Udah sama-sama akor kan. Ini kalau Pak Haji berkomentar nanti komentarnya digoreng dari A ke B ke C. Udah beda ini. Oleh karena itu bagaimana cara kita menyikapi? Ayo sama-sama kita sikapi dengan bijak. Ya, saya harap juga jamaah Masjid Ar-Rahmah udahlah. Ya, bismillahnya keras, bismillahnya sir Pak Holidia enggak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim, enggak masalah. Yang masalah itu yang enggak baca Fatihah. Allahumma hdina fi man hadait. Enggak pakai kunut Allahu Akbar, enggak masalah. Yang salah itu enggak sholat subuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim la zalikal. Enggak usah disalahin, baru belajar Quran. Yang salah itu yang enggak baca Quran. Iya, enggak baca Quran, enggak ke masjid, komentar. Ya Allah ya Rabbi, ya. Jangan. Nah, ini harus kita sikapi. Jadi semuanya bagaimana kita secara bijak. Ya, jangan sampai kita, Pak Sugiarto, saya mohon izin, ini dah kompak banget ini. Ya, malam tarawih kemarin rame. Ya, Pak Ahmad Fauzi ya, buka puasa pakai pindang. Masya Allah.
baunya sampai ke kenter. Iya, kompak dijaga. Ya Pak Olidi. Iya, dijaga benar-benar. Kalau ada yang jamaah yang kayak gitu tuh yang maksakan pemikirannya, oh mohon maaf, kami di sini moderat. Ya, kami di sini ahli sunnah wal jamaah. Kami tahlil, kami kunut, kami ini. Kalau Anda mau silakan. Kalau enggak Anda mau ya sudah, enggak apa-apa, cari masjid yang lain. Sudah, gitu ya. Jangan sampai ada 1-2 orang yang memaksakan, yang mempengaruhi orang lain. Enggak, itu lama-lama nanti kita jadi berantem. Ya, bebala, iya, pecah belah. Enggak pakai bukti, enggak pakai kajian. Dalilnya mana? Uji ustaz, semuanya uji ustaz. Kalau dia baca kitab kuning, ada kitabnya boleh. Tapi kalau cuma ujinya ya Ustaz ya. Jadi ini. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya kalau bertemu itu tuh jurus saya cuma satu. Saya bilang apa, Bapak sekalian? Quran itu kalau kamu mau dikit-dikit bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Quran itu bid'ah, saya bilang. Betul ya? Okay? Betul. Bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Nabi Muhammad tidak pernah merintahkan untuk ditadwinkan, dibukukan. Kan sepeninggal Nabi, zamannya Utsman ya. Zamannya Utsman. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, bagaimana kalau Quran kita bukukan saja? Kalau nggak kita bukukan nanti generasi kita di belakang, di bawah nanti udah nggak tahu lagi. Nggak semuanya hafal Quran. Ya, kita kan nggak semua hafal Quran. Saya juga nggak hafal Quran. Makanya dibukukan. Tapi itu ya bagus, baik. Nggak bisa jawab mereka. Bid'ah hasanah. Ya, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ini termasuk bid'ah hasanah. Nggak bisa jawab. Ini kelompok kalau ketemu saya bilang gitu bingung dia. Makanya saya bilang jangan dikit-dikit ngebid'ahin. Baca doa bareng, ruahan bid'ah. Ya, ruah kan kirim Fatihah buat almarhumah. Bagus nggak? Bagus. Ya, lah kan baca Fatihah nggak harus rame-rame, nggak harus di bulan Sya'ban. Ya kan waktu bulan Sya'ban kan waktu yang baik, ya, waktu yang baik. Baik sholat juga kita ruah, kita kirim Fatihah. Tapi waktu bulan Sya'ban ini rame-rame semuanya, insya Allah. Jadi seperti itu ya sharingnya Ustaz Sugiarto. Jadi jangan terpancing. Nah, Ustaz Sugiarto ini menjadi garda terdepan. Wis. Garda terdepan apa? Ustaz Sugiarto, Ustaz Kholidi. Kenapa? Biar ada yang tidak setuju nih Cak Nyoy. Ya. Garda terdepan. Kenapa? Kita kawal, kita jaga keutuhan kita. Jangan sampai kita pecah belah. Jangan sampai mindset kita berubah, nggak ada ya. Kita semuanya lah makhluk. Ingat alaihissallah biahkamil hakimin. Cukup Allah saja yang menjadi hakim kita. Ya, kita jangan usah menghakimi orang lain, orang nggak usah menghakimi kita. Kita kerjakan apa yang sudah kita dapat dari orang tua kita. Itu saja ya. Insyaallah. Wa iyyakum wa iyyakum. Nah ini ya. Semoga kita semua Allah berikan hajat kita, Allah pertemukan kita lagi, dan juga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Lihadini wa ala kulli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أتم حياتنا بحسن الخاتمة ولا تهتم حياتنا بسوء الخاتمة اللهم بارك لنا في شهر رمضان ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتقعدنا وتقبلنا وتمنم تكسيرنا يا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
منك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على النبي Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya hanyalah abdun fakir, orang yang kurang ilmu, hanya sedikit memberikan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga mohon doa kan dok. Insyaallah jam 8 ini sudah harus ada di Kayu Agung. Wis ya. Mohon doa ya, langsung ini nanti sana. Jadi insyaallah mohon doa, moga lancar ya. Nanti malam juga ada ini sore. Semoga kita nanti bisa ada waktu lagi ya bermajelis. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ya. Bisa memberikan tausiah